Halo Cinekrip, balik lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film perselingkuhan, drama Yes. perselingkuhan lagi. Setelah tahun kemarin ada 2 nih, perselingkuhan yang kita tonton, yaitu Ipar Adalah Maut dan Latajan. Yes. Dua-duanya dari Hanung, sutradara Hanung. Tapi untungnya kali ini datang bukan dari Hanung, Dari tapi sutradara berbeda ya. Ya, sutradara berbeda, dan ini dari seorang Perempuan. Ya. Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu Yoi, dengan judulnya Musuh Dalam Selimut. Mantap. Kalau kalian nonton trailernya pas lagi di bioskop itu beneran backgroundnya selimut. Iya, ada di poster juga Iya. pakai selimut-selimut. Kirain itu iklan kayak Molto, softener. atau Rinso Deterjen. deterjen Iya. gitu. Jadi Musuh Dalam Selimut ini disutradarai oleh tadi Hadrah Daeng Ratu dan ditulis oleh Cassandra Masardi, yang juga ini dari PH-nya PH baru sih menurut orangnya. Narasi Semesta. Jadi selain ada film ini, Ada juga pekan kedua Iya. Januari langsung dikasih horor nih. Yes. Setelah drama langsung keluar dari horor. sutradara dan PH yang sama ya. Iya, dan itu adalah Ibu Hadrah Daeng Ratu yang sebelumnya menang penghargaan di luar negeri karena filmnya Si Jin dan Iliyin itu loh. Yes. Dan sekarang bikin horor lagi, apakah bisa sebrutal Si Jin dan Iliyin? Bisa itu? kasih judul gak nih? Ya. Judulnya Alas Roban. Alas Roban. Iya. Ya, Alas Roban. Kalau kita lihat trailernya juga Menjanjikan ya. menjadi soalnya ada Rio Dewanto. Spesialis film hutan. Iya, setelah dia di Malin Kundang lanjutan mungkin sequel dari ya mungkin ke situ, dan juga Michelle Judith dan Yes. masih banyak lainnya juga ya. Sama ada Taskia Iya. Namya apa? Ya, Tasya Namya. Namya, Dan pokoknya kalau ngelihat trailernya orang menjanjikan Iya, sekali ini benar. Alas Roban. Penasaran sih. Iya, dengan ya pasti production value-nya agak lumayan. Dan ya. musiknya juga ya Nah, sudah tidak asing. sudah tidak asing dan jadi berasa horor ya Iya, musiknya. jadi Kok kita tidak lagi sama ya. jadi bahas trailer Alas Roban. Oke, sebenarnya kita bakal ngebahas film dari Musuh Dalam Selimut. Yang tadi filmnya diperankan oleh Arbani Yasic, Yasmin ada- Epper, dan juga ada Megan Domani, yoi. dan sisanya sayang sekali hanya sekelebat doang Iya. case-case yang lain. Tapi itu ketiga case utamanya. Untuk sinopsisnya nih, untuk Musuh Dalam Selimut ini bercerita tentang apa? Jadi Musuh Dalam Selimut ini menceritakan tentang rumah tangga gadis Ya. dan Andika yang baru pindah ke rumah baru, ke komplek perumahan baru gitu. Dan di sana dia bertetangga dengan seorang perempuan bernama Suzy. Z ya. Suzy. Suzy. Jadi Suzy ini orangnya baik, Hmm. menyenangkan, ramah, tapi hari demi hari tuh kayak terasa aneh karena kebaikannya tuh kayak berlebihan. Iya. Perhatiannya juga kayak awkward gitu, kayak aneh lah. Sampai akhirnya gadis ini merasa curiga nih. Karena banyak hal aneh yang terjadi sama suaminya dan juga Suzy. Mantap. Tetangga adalah maut ini. Tetangga adalah musuh. Apakah bakal seperti itu? Iya, atau tidak? apakah suami berjamaah? Kita- Suami jamaah ya. Suami jamaah. Iya. Oke, kita bakal langsung aja ke yang disukan. Kira-kira dari Musuh Dalam Selimut ini ada First of all tentu saja aku suka judulnya. Musuh Dalam Selimut. Judulnya Musuh Dalam Selimut, maksudnya nggak nonton trailernya, nggak lihat posternya udah tahu ini tentang pengkhianatan gitu, dari peribahasa bahasa Indonesia yang artinya pengkhianatan. Jadi ya sudah menggambarkan lah ya. Ya. Tapi apakah pengkhianatannya adalah perselingkuhan Ya, atau apa? Nanti kita ya, bahas. sebenarnya di sini tidak. Langsung lebih di- dari itu, malah lebih dari sekedar. Ya, pokoknya yang pasti orang notice juga pasti visualnya udah Iya, oke betul. sih, mantap itu. Adegan-adegan di rumahnya Andika juga enak buat Ya, diikuti. warna-warnanya Warna-warnanya. enak dilihat Ya, enak. sama. Bahkan pas di kantornya aja itu kan Bagus. kadang suka nggak niat ya, kadang kalau ada beberapa scene kantor di sini ya kantornya berasa beneran kantor, dan Iya. pasti di gedung-gedung tinggi daerah SCBD mungkin. Yoi, Mbak-mbak SCB dari Iya. gadis ya. Iya. Sama ditambah juga musik scoring dan soundtracknya cocok nih sama filmnya, sama ceritanya. Terus lirik-liriknya juga relate sama suasana yang lagi dibangun. Jadi oke sih, kita dimanjakan oleh visual dan audio ya. Ya, jadi yang tadi juga orang kira ini bakal ya tema perselingkuhan gini, Iya. pasti yang nggak jauh dari gitu, akhirnya kepergok, akhirnya gini Iya. ternyata loh kok ini mau dibawa kemana sebenarnya, kirain ya kalau enggak ya bakal sama kayak Latajan atau ya Ipar Adalah Maut, ternyata ya kita dibelokin nih, digocek Iya, ternyata. sama cerita anjir kok jadi kesini sih. Dan ya lumayan
mantap sih ini ngasih misteri psikologikal. Misteri Misteri. psikologinya kerasa sih ke Iya. penontonnya. Jadi dari yang awalnya drama tiba-tiba belok nih Ya. jadi misteri. Dan itu jadi tuh bikin psikologi. penasaran tuh beneran ngerasa ini tuh sebenarnya mau kemana, Iya. sebenarnya endingnya tuh ending filmnya tuh mau dibikin apa gitu. Soalnya kan di sini juga orang sukanya ada ini, ada apa? Ada treatment horornya dari Bu Hadrah juga yang Iya. nerapin kalau ya itu misalkan kan kalau di horor biasanya kenapa mati atau ngelihat hantu ternyata mimpi. Iya. Nah di sini tuh ternyata Ada ngelamun. jump scare. Ada adegan yang bikin oh ternyata Iya. kirain beneran. Ternyata Iya. enggak gitu Tapi ya. ternyata itu vision Iya, masa vision depannya juga. depannya. Iya sebenarnya. Jadi itu spoiler sebenarnya Iya, aduh, yang bakal terjadi. Ya jarang dilakukan di film Iya, drama sebenarnya seperti itu. Dan berhasil sih karena kirain iya gitu bakal ternyata enggak. Dan itu kan jarang digunain di drama-drama ya, apalagi Iya. perselingkuhan. Jadi treatment horor itu cocok sih Iya. di drama film ini, jadi kayak rada-rada thriller lah. Iya soalnya kan emang si gadisnya juga kan ngerasa ini ada yang salah nih, yang Iya, salahnya ada yang nggak apa. beres nih. Terus ya bagusnya tuh kan gadis pengennya tuh misalkan dia mau ngegerebek atau mau labrak kan harus ada datanya dulu, harus ada buktinya dulu, gak main langsung. Enggak, dia bukan tipe yang gerebek deh kayak. Dia tipe yang santai, tenang, meskipun hatinya ya. Iya, tapi nyampe gitu ya kan yang Iya. perubahan si gadis dari yang tadinya Pria, tenang, terus Iya. jadi mulai cemas, khawatir. Terus juga kayak nggak tenang gitu, kayak berasa ya ke Iya, berasa. penontonnya. apalagi kan Perubahannya. lagi hamil ya, jadi dia berasa kayak jadi aku ngelihatnya aja pas dia lari-lari. Serem ya ngejar-ngejar itu mobil. Iya itu. Iya. Terus di sisi narasinya juga dari ceritanya di sini enaknya tuh ada pesan-pesan yang di sebelumnya ditanam gitu atau Ada planting-plantingan yang petunjuk-petunjuk. iya yang sebenarnya di bahkan di awal filmnya yang pas Iya. dia ke bosnya kan Ya, tidak ada perumah tangga yang langgeng tanpa ada rahasia. Iya. Apalah kurang lebih gitu lah ya. kira itu wah ini pasti ada hubungannya apa kirain pasti. rahasianya ya Iya. ya sebatas selingkuh Bahkan doang. openingnya juga sebenarnya adalah scene pertengahan ya, Heeh. yang akhirnya dijadiin pembuka Iya tapi gitu. kan itu lumayan Itu juga yang pengenalan itunya petunjuk, lumayan ditaruh di Di situ-situnya situ, kan. iya. Gitu. Jadi dibuka dengan kegelisahan gadis Betul. di awal. Jadi terus planting-planting kayak yang sepatu, kayak yang ya itulah Petunjuk lumayan. terus juga banyak banget nih kalimat-kalimat yang sebenarnya ya itu tuh udah ngasih Iya, tahu ngasih sih, tahu. kayak misalnya punya gue, punya lo juga. Iya, itu secara tidak langsung kalau kalian ngikutin kenapa-kenapanya itu pasti Kalau misalnya inget-inget ya scene-scene sebelumnya itu sebenarnya udah dikasih tahu sih Iya, gitu dan ya. pas awal juga orang berpikiran kalau memang si Dika tuh beneran mantan suaminya Mantan suami itu. atau suaminya ya karena Iya, belum cerai. Ya bahkan gitu aja aku dipatahkan anjir kira. Udah Iya udah itu dipatahkan aja. ya. Oh ternyata itu Iya. setelah tahu ceritanya. Kalau aku tuh ngiranya kayak Suzy ini ya gila aja sih, simply dia pengen anak dari orang lain gitu karena Iya. dia udah nggak bisa hamil dan melahirkan gitu. Jadi ternyata patahin juga. Ternyata sebuah Iya. teori kita tentang yang di planting di narasi filmnya ternyata ya semuanya Itu sih menariknya, jadi mungkin digocek. tiap orang punya ekspektasi ya akan film ini bakal dibawa kemana, dan kemudian akhirnya dipatahin tuh kita bukan kecewa jadi oh gini Iya. ternyata maunya gitu. Dan di sini untungnya tidak mengumbar sensualitas filmnya Ya gitu. ternyata enggak sih, Iya aman. jadi ya selingkuhnya bahkan maksudnya hampir minim banget adegan bermesraan antara Nggak ada sih kayaknya. Iya. Cuman nggak sengaja gitu aja kan, nggak Heeh. yang sengaja emang pingin harus, kecuali yang lamunan itu Iya. digendong. ya itu juga kan nggak terlalu Nggak ada itu. sih sebenarnya ya, Iya, berarti aman. Ya kalau dibilang Arbani Asis masih aman. Iya. Dilan ya dia. Iya Dilan dengan Cika. Terus yang orang suka juga di sini ini pas masukin komedinya orang suka di sini yang nggak kirain teh nggak ada hal yang bisa bikin masukin komedi gitu. Pertama kan yang di ini yang pas mereka ngobrol soal ini interogasi scene yang diinterogasi karena mereka ketahuan pas malam-malam si Dikanya keluar. Ya itu tuh ternyata dipatahkan dengan kehadiran satpamnya dan satpamnya juga itu kan langsung ngasih Iya. ternyata oh Pak Dika suka ngasih
Bu Susi suka ngasih, terus kalau Bu Gadis suka nyapa. Terus dia ngasih kue deh. Iya ke-trigger wah, masa saya nyapa doang. Akhirnya kan baik-baik semuanya suka ngasih kan. Iya. Terus kan pas saat pulang pergi kayak bilang, wah bakal banyak tamu nih. Banyak yang bertamu nih soalnya katanya. emang kuenya kue lebaran kali. Iya. Tapi ya menarik sih karena ini kan filmnya cukup tegang ya, walaupun nggak yang gimana banget tapi bikin kita intens gitu ngerasain. Nah kehadiran satpam yang lucu-lucu gini lumayan menghibur sih. Jadi lebih santai ke ceritanya gitu ya, nggak terlalu tegang. Bahkan ada adegan pas mereka ribut yang di rumahnya itu, yang di rumah yang besarnya. Yang itu juga yang dia pingsan ya? Iya, ada dialog yang antara si Susi dan si Dikanya yang terus kamu maunya apa? Lanjutin pernikahannya, anaknya nambah, terus liburan keluarga, terus lebaran. Baju lebaran. Lebaran seragaman. Tapi maksudnya itu sesuai skrip atau si Megan improve ya soalnya, gitu? Ini mantap gitu yang nulis skripnya gitu. Ya kan relevansinya itu relate gitu, maksudnya bakal terucap sama ibu-ibu yang lagi marah. Iya, gitu dan kan. itu tuh emang bener itu tuh relate-nya karena emang semua orang tuh ya yang diposting di sosmednya kan tentang liburan keluarga, tentang lebaran pakai baju seragaman. Gitu. Sesuai sih, meskipun sebenarnya mereka katanya tidak bermain media sosial ya. Itu. Kecuali si Jet. Beneran orang ini padahal kan itu situasi lagi ya tapi aku juga ketawa sih. Ketawa gara-gara. Ketawa bukan ketawa yang haha, tapi lebih kayak aduh iya deh, iya lagi gitu. Enak banget gitu masukin dialog-dialognya tuh. So mungkin terakhir yang ini sih, ini bisa jadi kekurangan atau nambah kelebihan juga. Sebenarnya di sini pacingnya tuh cepat banget kan. Jadi kita beneran di skip beberapa bulan, kadang tiba-tiba langsung hamil. Misalnya nih dari awalnya dari kita nyeritain bapaknya udah nggak ada, next langsung ternyata mereka menikah, ternyata langsung punya anak, ya kan kirain tuh loh kok ini kenapa di skip gini, ternyata ya memang ceritanya bukan tentang kisah cintanya gadis dan Andika gitu, ternyata ya lebih mereka hanya gitu. penghalang. Iya, pantesan ternyata tujuan nge-skip tuh memang karena dengan durasi yang ya film lah ya, gak mungkin enak untuk nyeritain sepanjang ini gitu. Sebenarnya itu bisa terjawab jadi ya, iya terjawab. Ternyata pacingnya kan di awal-awal kayak lah kok ini ngapain kayak time skipnya cepet banget gitu. Dan ya itu tadi kan kalau emang ternyata time skip atau apa tuh si narasinya tuh ya itu kadang masuk di dialog orang nyampein apa ternyata ini gitu, ternyata itu gitu. Kalau dari aku sih openingnya terlalu panjang sih, maksudnya ada beberapa hal yang asa tekudu. Kayak misalnya yang HR itu menggoda ya, maksudnya perkenalan sih dia dibayar, tapi kayaknya bisa ada cara organik lain yang bisa jadiin momen perkenalan antara gadis dan Andika. Dan lagi mereka kan satu gedung ya ternyata kerjanya kantornya, berarti kan akan lebih mudah sebenarnya tanpa harus ada skenario HR gitu ngegoda terus kayak ada yang di basement itu kayaknya nggak perlu deh. Tapi itu masuk akal tuh, orang ngerasanya kayak ini pas awal-awal ngelihat HR gitu tuh masa sih gini banget gitu, HR itu kayak maksa banget kayak ternyata dia ternyata kalau dibayar ya memang harus kayak gitu karena dibayar karena jadi tawarannya juga posisi baru terus jelek. ada jadi si skenario itu jelek jadi bayarannya. Iya. Maksudnya ya aku sih menyayangkan sih hasilnya momen itu bisa diganti gitu sama yang lain. Mungkin banyak momen yang lebih gampang kenalannya atau apa. Dan lebih nggak skenario aja gitu. Lebih itu opening yang lainnya juga kayak bapaknya itu kirain tuh bakal gimana, padahal lebih baik menceritakan backgroundnya dia kenapa korupsi, ternyata dia tuh kayak orang baik gak sih? Iya kan mungkin dijebak juga, mungkin semuanya kena musuh dalam selimut. Itu dia, makanya aku tuh gak tahu kenapa dia tuh sampai kayak gitu, tapi nggak diceritain gitu kenapa, malah jadi nyeritain kunjungannya aja sih. Soalnya kan bapaknya selalu menasehati ya. Iya. Salah jalan. Gitu. Pasangan apa sih katanya? Hidup itu penuh pengalaman pengalaman hidup dan pasangan hidup apa sih gitu-gitu kayak kita ketemu orang tuh antara dianya jadi ngasih pengalaman hidup atau jadi pasangan hidup gitu. Aduh, ternyata bapaknya cuma dapat pengalaman hidup. Aku ngerasa di paruh akhir tuh agak kayak buru-buru dan dijelasinnya tuh bukan flashback sih, bukan secara misalnya dari orang diceritain atau ada misalnya
gadisnya nemu sesuatu yang akhirnya jadi dia nggak berasumsi tapi emang dia menemukan bukti. Kalau ini kan nggak flashback gitu. Menurut aku itu kurang sih. Ya agak terlalu malas mungkin. Tapi kan ya Iya. durasi balik lagi. Soalnya Duration. sepanjang ini ternyata ceritanya aduh sebenarnya emang lebih enak kalau ini dijadikan series kan, jadi iya. lebih dalam tiap karakternya. Barangkali setelah ini nanti di Netflix. Di Paradalah Maut aja ada, masa Iya, ini nggak ada. masa Soalnya ini Musuh Dalam Selimut series ya. iya kan bisa kalau mungkin ke Netflix si psychological thriller atau dramanya bisa lebih Iya, kuat lagi. Tapi soalnya iya sih bisa dieksplor lagi lebih iya, enak orang kalau tuh berharap series. oh beloknya gini, ini bisa lebih edan lagi Jadi nih. nggak tanggung ya sekalian aja. Misalkan emang jadi beneran musuh dalam selimutnya semuanya menjebak ya itu tadi dengan karena dianya si Susinya udah orang kaya terus bisa melakukan apa aja ya Bisa jadi dikagok edankan iya. gitu misalkan, tapi ya di sini masih terbatas durasi ya soalnya jadinya. masih menyetop takutnya penonton ini gimana penonton itu gimana jadi nggak terlalu edan deh. Iya bisa jadi sih. Sama sebenarnya dari orang yang ngeganggu tuh yang ini tuh bisa sebenarnya kalau dimaksimalin ini tuh bisa jadi keunggulan filmnya dan nambah rasa dihianatin lagi gitu. Soalnya kan apa dia tuh? yang pas dia adegan keluar dari rumah sakit kan itu kayak kabur nanti kayak smooth Mudah banget ya. gitu, mudah banget. Masa rumah sakit segede itu nggak ada satpam, nggak ada yang ngajagain. Bayi tidak menangis tiba-tiba di depan taksi. Iya itu kan seenggaknya ada orang-orang lewat atau gimana kan ada suster yang lewat atau pegawai rumah sakit yang lainnya. Nah itu kan orang berharap tuh kecegat terus. Iya, dan aku tuh nggak ngerasa tegangnya di situ, saking mulusnya banget itu si kaburnya. Iya, jadi kan bakal memperkeruh suasana dia habis lahiran terus mau kabur dari rumah sakit. Nah kan jadi dan itu masuk akal ke scene yang berikutnya yang dimana pas dia ke rumah temennya ternyata temennya musuh juga dalam selimut gitu karena ya. Ya emang ya kan kalau udah berhubungan dengan duit juga semuanya bisa berubah. Iya Terus kan sih. ya ini kan temennya jadi ya karena masuk akal si alasannya kenapa dia mau nerima duit karena kan memang si gadisnya mungkin udah didiagnosa kalau ada misalnya sakit, ya, tidak stabil jiwanya, terus tiba-tiba mungkin bipolar, iya tapi skizofrenia kan menarik ya. Tapi ya pengennya kan ada planting buat ngarah ke situ, buat menyudutkan gadis untuk terlihat seperti itu dengan si klimaksnya yang pas itu adegan dia kabur dari rumah sakit itu orang pengennya itu. Dan sayangnya juga di sini temennya tuh nggak terlalu dijelasin dengan detail. Ya balik lagi mungkin durasi ya, tapi berharapnya tuh biar makin semuanya tuh mengkhianati gadis gitu. Jadi biar berasa kirain kamu teman-teman aku satu-satunya setelah selama ini. Misalkan karena bapaknya dia korupsi kan, terus nggak ditemenin. Iya nggak ditemenin, tapi cuma temannya ini yang mau nemenin. Ya itu andai sisi hubungan pertemanan mereka lebih digali lagi itu bisa makin oke dan nambah konfliknya gitu. Jadi biar berasa pengkhianatannya sih ya dari pasangan, dari teman gitu. Dari orang tua bahkan dia. Oh iya orang tua kan gitu. Itu kan kamu bilang mamanya nggak diceritain, mungkin mamanya sudah mengkhianati bapaknya. Dari HR juga. Kamu, semuanya. Kamu korupsi, saya pergi, saya mamanya mungkin Islami. Kalau digituin sekalian ya. Oke lanjut aja, kita ada scene favorit nggak dari film Ada Musuh dong. Dalam Selimut? Aku suka scene-scene-nya Gadis dan Andika. Mantap. Kayak lucu gitu, gemes kayak seperti pasangan suami istri baru aja gitu, kerasa banget. Tapi di sini juga banyak scene yang sebenarnya mungkin emang gak di-cut, kayak yang pas lagi mesra-mesraan kepentok lampu. Oh iya, tapi bagus kan malah kayak natural aja gitu. Terus kan pas si Suzy yang dia yang melihat si ini pucet. Oh iya. Ya kan itu ada keserimpet omongan tapi ya dilanjutin aja. Tapi ya manusiawi gitu. Kita bisa memaklumi gitu, penonton nggak bakal apa sih actingnya, enggak kok, memang kita juga sehari-hari kan suka kayak gitu dalam keadaan seperti itu ya udah untuk gitu. itu tetap dimasukin dan makin kelihatan natural. Iya, gitu. Justru ketidaksempurnaan itu yang membuat film ini jadi berharga, berkesan gitu ya di penontonnya gitu ya. Gitu. Pastinya itu adegan mobil kan itu ribut di mobil terus dengan props bayinya yang pasti dong tidak mungkin menggunakan bayi asli. Soalnya kan ini beneran adegan tabrakan terus ya emang mobil dibalikin juga dan orang ya itu ini kayak si Dikanya beneran ngomong ya kalau aku harus mati juga aku harus beneran langsung itu di ijabah doanya langsung perkataan mobil adalah terbang. doa Ya cuma sayang sekali aja itu si set adegannya
gitu. Ya masih set aman gitu, nggak Iya. set yang nggak ada long tag-nya itu dulu, Iya kalau sih yang ini. lumayan jauh gitu buat ngeliatin mobilnya. Durasi, Kalau Pak. iya itu balik lagi itu biar Iya. makin pas tabrakannya tuh. Iya sih, dramatis ya. Iya, biar lebih dramatis gitu. Sama aku suka scene gadis investigasi ini sendirian. Dia Iya. ke pet shop, ke pet shop, Iya. terus googling Instagram. Dari pet shop tuh nemu Instagram Jet, nemu Instagram pemiliknya, Iya. nemu kayak rumah. Itu menarik sih, karena kita juga kan sering melakukannya, nggak hanya pasangan mencurigai pasangan, maksudnya ingin ngetahuin siapa, apa kayak mesti institusi atau lembaga Iya. kan nyari juga melakukan hal serupa, dan ini tuh ditunjukin sama gadis sih di film, jadi aku suka. Iya, tapi pedagang pet shopnya ternyata lumayan Iya. lumayan ember juga Iya, dia membocorkan data ya. Ya, mungkin emang caranya harus seperti itu. Ya. Karena kan mengirim ini Iya. kan parcel ya, bingkisan, jadi bisa lah. Oke, lanjut aja kita ke Cinescore untuk langsung melihat nilai dari Musuh Dalam Selimut. Dari Nita berapa nih? Dari aku 7/10 suami jemaah. Dari aku 6,5 aja ya. Karena memang ini sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi andai tadi misteri psikologinya lebih Dieksplor lagi. dieksplor lagi terus digali lebih dalam ya. dimaksimalin lah. Kalau orang kan pengennya langsung aja, ini emang mereka ngejebak, bahkan bakal bikin si gadisnya masuk rumah sakit jiwa, anaknya diambil, atau bahkan yang bapaknya dibunuh aja, itu kan bisa melakukan hal seperti itu gitu kan. Ya udah, bapaknya meninggalin aja, nanti pas kan dianya udah nggak punya siapa-siapa, jadi kamu masuknya lebih enak, lebih nih. mudah Iya, ya. dan juga ini jadi maksudnya tuh biar si sisi jahat untuk ngambil anaknya tuh makin berasa. Iya, dan sisi gadis yang terasa semakin menderitanya tuh biar terasa juga ya kalau Iya, nonton. dan mungkin lebih masuk akal juga kan, Dikanya emang karena emang cinta juga sama Susinya, jadi ya mau ngelakuin apa yang Susi mau gitu. Iya. Tapi ternyata Susi emang obsesinya sama anaknya gitu. Jadi kan sebelum memilih sebelum memilih si kandidat untuk dijadikan Istri. dari si Dika, ya diobservasi dulu sampai bapaknya ini masuk nih, bisa diginiin, bisa digituin. Ternyata teman kuliah Iya, gitu-gitu ya. Jadi Tapi ya overall sih cukup menyenangkan. Iya. Terus ada penyegaran lah dari drama perselingkuhan yang pernah ada. Ini ada pembaruan dan bikin penasaran. Jadi masih gitu. oke Tadi lah. kan kirain kita berharap udahlah film drama perselingkuhan biasa, ya udah gimana lagi sih cara selingkuhnya, gimana lagi gapnya, kita kan berharap gitu ya, sampai akhirnya gimana, dan ternyata ya dibelok-belokin, kita semua tergocek. Iya, Padahal kita sudah belok-belok. berteori. Dan sebenarnya patah ya. Ya, jadi buat kalian yang pengen tergocek juga, silahkan ditonton filmnya Musuh Dalam Selimut di bioskop terdekat. Tapi sayangnya ini agak segmented karena ratingnya 17+. Kirain ratingnya 17+ bakal banyak sensualitasnya yang dijual, Tapi masih aman kok. masih aman banget. Ini harusnya bisa 13 Mungkin plus, karena mungkin ceritanya ya kali karena ya. ceritanya. Masih. Nah, ini nanggung karena udah 17+ di Harusnya sekalian iya sekalian dibrutalin Sekalian liar ya, deh. diliarkan sekalian. Itu kita jadi pas dibelokin, pas digoceknya langsung wow. Wah. Gitu, biar ada mind blowing buar gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Jadi buat kalian yang tadi udah nonton, silahkan kita berdiskusi dan beropini di kolom komentar. Mungkin cukup sekian review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.